Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Kamis malam hari ini tanggal 26 September 2024. Kita selalu bersyukur, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, itu kemurahan Tuhan. Sebab firman Tuhan pada malam hari kita membaca di dalam Roma pasal 9. Saya tersentuh di dalam ayat Alkitab yang mengatakan Roma 9 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Inilah firman Tuhan. Jadi jelas kita mengertikan firman Tuhan, semuanya tergantung dari kemurahan Tuhan. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, biar selalu kemurahan-Mu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa sehat sampai saat ini, saya bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ini firman Tuhan katakan, itu tergantung dari kemurahan Allah. Berarti Tuhan masih cinta kita. Kalau Tuhan sudah tidak, Tuhan sudah marah sama kita, selesai. Seperti dalam Roma 11 ayat 22, perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan kemurahan-Mu turun dalam hidup kita, selalu minta. Dan ternyata doa kita dijawab sama Tuhan. Terbukti nyata Bapak Ibu bisa sehat, saya bisa sehat sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sakit belum sembuh-sembuh, selalu kita minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan sembuhkan. Mungkin ada dosa, ada kesalahan, ada yang tidak berkenan, ampun. Saat kita firman Tuhan, jadi hal itu tidak tergantung kepada orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Saya pendeta, semua pendeta bukan juru selamat. Pendeta bukan penolong yang sempurna, tapi juru selamat penolong sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita semua minta sama Tuhan supaya kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Thy loving kindness, amen, haleluya, is better than life, amen, haleluya. Thy loving kindness, amen, hallelujah, is better than life, amen, hallelujah. My lips shall praise Thee, hallelujah. Thus will I bless Thee, hallelujah. Thy loving kindness is better than life, amen. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita selalu cinta Tuhan. My lips shall praise Thee, hallelujah. Thus will I bless Thee, hallelujah.
better than life. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku, Engkau sungguh sangat baik. Kami mohon kemurahan-Mu atas hidup kami Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku, mulutku. Malam ini kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa menjawab syukur, haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sungguh hanya kita bisa menangis sama Tuhan. Menangis maksudnya rendah hati, mohon ampun, mohon pertolongan Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu punya pergumulan berat, ada masalah, kesakitan, apapun masalah. Lebih bagus kita rendah hati di depan Tuhan. Kan firman Allah nanti sebentar kita baca, supaya kita menyentuh hati Tuhan. Kita senantiasa hidup di dalam kemurahan Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, atau menyalahkan Tuhan, atau bersungut-sungut, marah, ngambek, ngomel sama Tuhan. Jangan. Tapi mari kita senantiasa merendah hati di depan Tuhan. Takut sama Tuhan, itu kita kerjakan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi Bapak Ibu, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, lautan, daratan, tanah, abu yang tidak pernah kita hitung, rambut kepala kita yang tidak pernah kita hitung. Tapi semua Tuhan yang ciptakan. Dia maha segala-galanya, maha sempurna. Takut. Sebaiknya kita takut sama Tuhan. Kita mau taat, itu aja sederhana. Ya, kita ikuti firman Tuhan. Jangan menyimpang, jangan melanggar firman Tuhan. Hormat dan takut. Karena Tuhan berkuasa di dalam Lukas. Tuhan berkuasa memasukkan manusia, dia berkuasa membunuh, dia berkuasa masuk ke neraka. Iblisnya gemetar kok saudara. Berani gak berani? Siapa yang bisa lawan Tuhan? Gak ada saudara. Iblis pun nanti ini kan sudah jatuh dalam dosa ya. Dan perbuatan iblis sudah jahat. Sudah ultimatum sama Tuhan. Nanti bakal dimasukkan dalam api neraka selama-lamanya. Jelas Tuhan Maha tahu. Ya, sampai di mana tuh api neraka panasnya yang bisa membinasakan itu kesengsaraan buat si iblis. Ya, karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Ya, maha kuasa, maha sempurna. Ya, oleh itu takut kita kepada Tuhan. Takut. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Roma pasal 9 ayat 1 sampai 16. Maka pentingnya Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, kita mengimani firman Tuhan, bukan untuk diperdebatkan. Jangan sok pintar Bapak Ibu. Tuhan kasih kepintaran kita bukan untuk berdebat dengan Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat manusia bukan untuk melawan Tuhan, bukan untuk melanggar firman Tuhan, tapi dengan sehikmat supaya membesarkan Tuhan. Mari ingat, Tuhan kasih hikmat manusia dahsyat, bisa bikin robotik, ya, artificial intelligence itu AI saat ini hebat saat ini. Jangan merasa dirinya hebat. Ingat manusia yang hebat itu. Ingat sadar, aku tidak hebat Tuhan, tapi Engkau yang hebat.
Karena Engkau yang mengizinkan manusia menemukan rahasia-rahasia. Segala macam bentuk ilmu pengetahuan sekarang dahsyat. Suatu hari kelak mungkin saya yakin mobil aja bisa terbang. Kalau pembuat mencipta mobil bisa terbang, ingat itu bukan dia yang hebat, tapi karena Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan nggak bisa sudah. Kita lahir sama-sama kok. Bisa ada manusia yang lahir langsung besar, langsung bisa baca, bisa hitung, bisa membuat komputer, bisa segala macam. Lahir langsung bisa. Tidak ada. Semua sama. Dalam kondisi bayi bisa menangis, mohon maaf. Dalam kondisi telanjang bisa menangis. Ya, itu karena sekolah diberikan hikmat Tuhan terus berkembang. Sekolah pinter, ya bisa meneliti, bisa menyelidik, bisa menganalisa, ya bisa memiliki suatu akal yang sehat dan luar biasa, logika yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya nggak bisa Bapak. Takut kita sama Tuhan. Ya mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ini penting Bapak, kita sharing tentang firman Tuhan, sharing tentang Tuhan, supaya kita takut sama Tuhan. Sederhana, saya dengan baca firman Allah makin memperdalam iman saya, makin memperdalam kehidupan saya, supaya lebih takut saya sama Tuhan. Lebih bagus tidak mau menyimpang, tapi mau selalu berjalan di jalannya Tuhan. Roma 9 demikian firman Tuhan pilihan atas Israel. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang Yahudi di Roma maupun non Yahudi, saudara. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suartiku turut bersaksi dalam Roh Kudus ada dalam kehidupan Rasul Paulus nih. Sampai dia berkata begitu kan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suartiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Hebat Rasul Paulus nih, saudara. Dia sungguh-sungguh dipanggil sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sampai dia berani berkata, bersaksi dalam Roh Kudus. Berarti dia betul-betul menyatakan kebenaran. Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Rasul Paulus kenapa berkata demikian? Stres. Kenapa? Lihat tingkah laku orang Yahudi, tingkah laku bangsa Israel yang banyak nyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan gembala juga sedih kalau ada jemaat-jemaat yang bandel. Sudah dinasihatin berkali tetap bandel, sedih. Sebagai orang tua kalau punya anak lagi bandel, ya tidak mau taat kepada firman, kita sedih. Rasul Paulus juga begitu, sampai sedih. Karena sedihnya sampai dia berkata, aku mau terkutuk karena demi untuk sama-sama bangsa Yahudi, supaya mereka selamat. Berarti Rasul Paulus betul-betul punya kasih Tuhan sampai dia berani mengatakan demikian, ya. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadat janji. Coba deh, bangsa Israel sudah menerima kemuliaan, sudah terima janji, sudah diberkati sama Tuhan. Waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, diizinkan semua melewati laut Teberau. Berarti Tuhan sudah menyatakan kebesarannya, Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya. Tapi bandel bangsa Israel yang sudah kita baca kan. Mereka adalah keturunan Bapa luhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan yang sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selamanya. Sampai Yesus melalui keturunan bangsa Israel kan, Mesias itu keturunan Daud kan, suku Yehuda. Karena cintanya Tuhan kepada bangsa Israel, cintanya Tuhan kepada kita semua loh sampai. Akan tapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang berasal Israel. Maksudnya Israel keturunan Israel, tapi masuk Israel rohani, saudara. Banyak mereka tidak ikutin Israel, maksudnya Tuhan maksud di sini. Tapi banyak memang keturunan Israel, tapi mereka jahat, ya. Seperti Raja Saul, sama kan? Ya tidak ikuti firman Tuhan, banyak. Termasuk Yudas Iskariot, orang Yahudi, ya keturunan Israel, tapi hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Jadi tidak semua berasal dari Israel, dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Keturunan Ishak, siapa keturunannya disebut? Yakob, Israel, sudah. Ya, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak Allah, tapi anak berjanin disebut keturunan yang benar. Ya, secara daging, banyak manusia hidup secara daging, hidup di dalam kedagingan, tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kita harus disebut keturunan yang benar karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman mengandung janji, baru itu seperti inilah aku akan datang
dan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Ishak nih saudara ya. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak lur kita. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya, yaitu anak Ribka Ishak siapa? Yakub dan Esau ya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua siapa tuh? Itu Esau, hamba dari Yakob. Ini firman katakan, seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakob tapi membenci Esau. Kenapa ini terjadi saudara? Ya, Tuhan mencintai Yakob, ya puji Tuhan, saya namanya Yakob berarti Tuhan cinta saya, bukan mencintai Esau. Kenapa? Esau bandel saudara. Yakob di sini Israel, berarti keturunan dari Israel. Ini sudah jelas. Roma 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakob karena dari Yakob disebut Israel. Maka sampai saat ini saya yakin Tuhan cinta Israel. Maka saya berdoa pasti ada perlindungan Tuhan. Saya Israel lagi perang saat ini. Tapi saya berdoa, kita sama-sama berdoa. Tapi Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Seperti ini. Karena Esau bandel saudara. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 25. Ya, ayat 30 sampai 32 saya mau baca Kejadian 25. Kenapa kok Esau demikian? Karena Esau bandel. Kejadian 25:32, saat Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Coba ini. Hak kesulungan dianggap remeh sama Esau. Berarti sama juga keselamatan dianggap remeh. Hati-hati saudara. Ayat 34 saya mau baca. Lalu Yakob memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Coba itu. Hak kesulungan itu sama dengan identik dengan berkat Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi Esau menganggap ringan. Anggap sepele. Terima risiko. Sama dengan kehidupan kita. Jangan anggap ringan keselamatan, kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau jaga keselamatan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2:12. Jaga kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dalam apa? Supaya kita taat. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kacau habis kalau tidak demikian. Ayat 14 jika demikian, apa yang kita katakan? Apa kalau tidak adil? Mustahil. Tidak bisa soal Tuhan maha adil. Karena Tuhan itu sudah memberikan semua kasih setianya. Tapi manusia yang banyak salah. Seperti Hawa, Adam dan Hawa. Ya, Tuhan sudah saya katakan, Tuhan awalnya memberikan mereka hidup. Tidak untuk mati. Tapi Tuhan sudah larang. Jangan makan buah baik dan jahat. Itu sudah Tuhan larang. Tapi bandel kasih Hawa dan Adam. Makan juga. Sampai manusia juga sama. Jangan berbuat dosa. Saya sebagai hamba Tuhan sudah menyatakan. Surat firman Tuhan, stop dosa. Jangan bermandang dosa. Jangan ada perselingkuhan. Jangan punya hati yang jahat. Firman Allah demikian katakan. Lebih banyak manusia jahat. Jangan membunuh. Banyak itu yang terjadi pembunuhan-pembunuhan. Jadi jangan salahkan Tuhan. Maka Tuhan berkata di ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Ini jelas nih firman Tuhan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 yang terakhir kita baca. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Tapi kepada kemurahan hati Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Roma 9 ayat 1 sampai 16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Mari melalui firman-firman kita baca. Kita makin cinta Tuhan. Makin kita mau berjalan lurus jalan Tuhan. Supaya kita ada dalam kemurahan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan seperti Esau. Tapi mari kita mau seperti Yakub yang disinta sama Tuhan. Kita mau seperti benar anak-anak Yesus yang disayang sama Tuhan. Kita mau taat. Kita menjadikan diri kita anak yang disinta sama Tuhan, yang disayang sama Tuhan, sehingga kita selalu ada dalam kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya. Lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau, amin, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Dan kita minta sama Tuhan supaya belas kasihan Tuhan. Minta sama Tuhan dengan sikap rendah hati. Tuhan, curahkan belas kasihan kemurahan-Mu. Aku tahu Engkau cinta aku semua Tuhan. Engkau sangat baik, sangat baik. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita dengan sikap yang rendah hati katakan, Yesus sangat baik. Dan katakan, Tuhan, biar kemurahan-Mu selalu turun dalam hidupku. Dalam setiap langkah hidupku, curahkan kemurahan. Minta. Sebab tanpa Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan, tanpa kemurahan Allah, gagal dalam hidup ini. Tapi kalau kita ada dalam kemurahan Tuhan, kita sangat berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel. Amin.